وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah dijelaskan beberapa hal tentang yaitu dakwah tauhid. Jadi setelah kita yakin bahwa kita ketika mempelajari agama kita harus senantiasa berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan sesuai dengan penjelasan para ulama salafus saleh yaitu Nabi, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, maka yang pertama harus kita pahami bahwa pada saat kita hendak mempelajari agama kita yang kita cintai ini, yang pertama-tama adalah kita harus belajar masalah tauhid, masalah yaitu keimanan. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika awal mula dakwah beliau di kota Mekah selama 13 tahun. Ya, sebelum hijrahnya beliau dari kota Mekah ke Madinah, beliau mengawali dakwah itu selama 13 tahun, yaitu dengan akidah tauhid, menanamkan kecintaan kepada Allah, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, juga menanamkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasul, serta keimanan kepada keduanya. Itu dulu yang harus ditanamkan. Ya, bagaimana mereka bisa beribadah, yaitu para sahabat, kaum muslimin saat itu, bagaimana mereka senantiasa menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Dan kita kalau belajar sirah an-nabawiyah, kita belajar tentang biografi Rasulullah, kita belajar tentang sejarah Rasulullah, kita akan jumpai semuanya itu. Ya, dan kemudian setelah 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, yaitu masalah akidah, masalah tauhid, lalu kemudian setelah 10 tahun baru ada perintah untuk menunaikan sholat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, apa yang Rasulullah SAW lakukan, yaitu mendakwahi umat manusia, khususnya kaum muslimin itu kepada akidah tauhid, ini juga dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, dari zaman Nabi Nuh, ya, kemudian juga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya, dan juga selanjutnya Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua juga mengajak umat manusia atau kepada umatnya masing-masing, kepada kaumnya masing-masing untuk beribadah kepada Allah. Jadi inti kita sebetulnya kalau kita belajar kenapa Allah utus para nabi, kenapa Allah turunkan yaitu kitab-kitab, kenapa Allah ciptakan kita, adalah untuk beribadah kepadanya. Tetapi tidak hanya semata-mata beribadah kepada Allah, tetapi mengajak beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita ini beribadah kepada selain Allah. Yaitu, jadi itu yang dikatakan akidah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, atau kita diajak atau didakwai untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah saja. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah, apakah itu para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, kemudian imam yang 4 dan seterusnya,
Dan kalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, kalau kita mengikuti kebiasaan para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, maka kita pun sebagai para da'i seharusnya mendakwahi umat manusia. Ya, bahkan termasuk juga kaum muslimin untuk mengajak ya mereka beribadah kepada Allah saja atau mengesahkan Allah saja. Dan kalau kita bukan sebagai para da'i, kita sebagai mad'u, kita sebagai audien, kita sebagai jamaah, maka hendaklah kita meminta ya orang-orang atau dai-dai itu mengajak kita ya atau mendakwahi kita kepada tauhid. Atau kalau kita tidak bisa dapatkan, kita cari yaitu dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Ya, oleh karena itulah ya banyak para ulama menerangkan tentang keutamaan tauhid. Kenapa harus diajarkan pertama kali? Kenapa kita harus belajar tauhid? Ya, jadi sebutkan laqad khalaqallahu ta'ala al-alam li ibadatihi. Jadi sebagaimana telah diketahui bahwa Allah Ta'ala sungguh-sungguh telah menciptakan alam semesta, telah menciptakan makhluk ini adalah li ibadatihi, untuk mengibadahinya. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin adalah untuk supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan wa arsala rusul, bahkan Allah juga mengutus yaitu rasul-rasul. Wa anzalal kutuba, dan Allah juga menurunkan kitab-kitab. Untuk apa? Ya, Allah menciptakan makhluk, Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, yaitu liyad'uwan nas, supaya para rasul itu mendakwahi, menyerukan annas umat manusia ila kepada tauhidihi, kepada mengesakannya. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Allah menurunkan kitab-kitab, apakah itu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, ya, adalah supaya para nabi itu yaitu menyeru, mendakwahi umat manusia supaya mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, jadi kalau kita baca ayat-ayat Quran, kita lihat hadis-hadis Nabi, kita akan jumpai perintah-perintah Allah dan pengkabaran-pengkabaran dari Nabi kita SAW bahwa tugas yaitu para nabi, tugasnya para rasul, ya termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW, dan kemarin sudah jelaskan sebahagian, adalah untuk menyerukan, mendakwahkan umat manusia ini agar mentauhidkan ya Allah atau untuk mengibadahi Allah saja. Wahadal Quran Al-Karim, dan Al-Quran yang mulia ini yahtamu, ya menganggap penting atau menyatakan penting bi akidati tauhid, tentang akidah tauhid. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat betapa pentingnya, betapa urgennya yaitu dakwah tauhid ini. Ya, kalau kita baca Quran, kita paham, nah insya Allah kita akan lihat dulu betapa pentingnya yaitu tauhid ini. Fi aksari suarihi, di kebanyakan suratnya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran banyak menjelaskan yaitu di kebanyakan suratnya itu tentang masalah tauhid. Bahkan di awal surat saja, kita lihat di dalam pembukaan Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, di situ ada ya ayat yang menyuruh kepada kita untuk beribadah kepada Allah saja. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Al-Fatihah ini bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar kita disuruh untuk menghafal untuk bacaan sholat. Bukan. Tetapi kita harus pahami, ya, yaitu artinya, kita harus tahu penafsirannya, kita harus tahu pemahamannya, dan bagaimana kita mempraktekkan surat Al-Fatihah ini. Yaitu ketika Allah mengatakan, ya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ini beribadah. Ingat tuh, hanya kepada Engkau. Dalam bahasa Arab, ya kalau kita belajar bahasa Arab, jadi kalau ada kata-kata iyyaka, yaitu objek terlebih dahulu dibandingkan dengan subjek dan predikat, ini menunjukkan pentingnya. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Kalau biasanya na'buduka, kami beribadah kepadamu, dalam belajar bahasa Arab ya, kami beribadah kepadamu, itu saja sudah cukup. Tapi sekarang objeknya itu didahului iyyaka, hanya kepada Engkau na'budu, kami beribadah. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting.
Makanya kita ketika mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, harus dibuktikan. Betul nggak kita ini hanya kepada Allah beribadah? Jangan-jangan kita beribadah kepada Allah, tapi juga kita beribadah kepada selain Allah. Kita boleh jadi beribadah, maaf, kepada penghuni kubur misalnya. Kita beribadah kepada dukun-dukun misalnya. Kita beribadah kepada para penghuni kubur yang dianggap sebagai para wali misalnya. Dan banyak lagi contoh yang lain. Ya, jadi ketika kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tunjukkan bahwa kita beribadah itu hanya kepada Allah. Dan juga wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Buktikan pada saat kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesusahan, kesempitan, ya ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan kita dan kita ingin meminta bantuan, maka praktekkan surat Al-Fatihah ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Buktikan, datang kepada Allah, minta pertolongannya agar Allah mengangkat penyakit kita, agar Allah melapangkan rezeki kita, agar Allah membuang ya atau menghilangkan fitnah-fitnah yang menimpa kita dan begitu seterusnya. Buktikan, datang kepada Allah, yaitu di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir kita sholat misalnya tahajud. Lalu setelah itu kita iringi dengan kita memohon kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah, ya terhadap musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Buktikan, bukan hanya kita hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi prakteknya kita malah minta tolong, yaitu kepada selain Allah. Aliyadzubillah. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, mereka hafal surat Al-Fatihah, tapi mereka tidak tahu dari arti dan maksud daripada ayat tersebut. Jadi ingat, jadi di kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu mementingkan masalah tauhid, yaitu contoh di Al-Fatihah. Belum lagi surat Al-Baqarah, apalagi di surat Ali Imran, terus sampai kepada surat Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Itu juga Qul a'udzu birabbin nas menunjukkan akidah bahwa kita disuruh berlindung kepada Allah itu. Aku berlindung ya birabbinas kepada Robnya manusia. Bayangkan kita disuruh berlindung dari segala hal. Ya panjanglah kalau kita belajar tafsir, baru kita ketahui maksud daripada ayat-ayat tersebut. Kemudian juga di samping bahwa Al-Quran itu mementingkan akidah tauhid di kebanyakan suratnya, wa yubayyinu syirka. Jadi Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita akan perilaku perbuatan syirik. Menduakan Allah. Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah itu syirik. Atau bahkan beribadah hanya kepada selain Allah saja. Banyak kita jumpai. Dan juga menerangkan wa dorarahu dan bahaya syirik alal fardi. Ya terhadap diri sendiri, wal jamaah dan terhadap yaitu jamaah. Bagaimana bahayanya perbuatan syirik bagi diri kita yang melakukan kemusyrikan dan juga bagi yaitu umat manusia. Wahwa dan dia ini perbuatan syirik yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga Nabi juga banyak jelaskan dalam hadis-hadis tentang perbuatan syirik dan bahayanya, adalah sababu merupakan penyebab al-halak, kebinasaan, kehancuran di dunia wal khulud dan juga menyebabkan kekekalan fi naril akhirah, di nerakanya akhirat. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang bahaya syirik. Ya, tapi ingat bahwa Al-Quran banyak menerangkan, banyak menjelaskan tentang yang namanya tauhid. Dan tidak hanya tauhid, lawan dari tauhid pun dijelaskan dalam Al-Quran. Apa lawannya tauhid? Ya, yaitu adalah perbuatan syirik. Jadi iman lawannya kafir. Ya, bisa kita perhatikan. Kemudian tauhid lawannya adalah syirik. Sekarang setiap segala sesuatu itu ada lawannya. Ya, nah makanya di samping Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya tauhid, ya Al-Quran juga menjelaskan tentang bahayanya kemusyrikan. Ya sebagaimana nantilah suatu saat kita akan pelajari. Nah di antara ayat-ayat yang menerangkan bahwa tujuan Allah itu menciptakan manusia, menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita sudah bahas dulu. Ya, ini hanya untuk menunjukkan bukti saja di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan al jin wal insa dan manusia illa melainkan
supaya ya'budu, mereka beribadah kepadaku. Jadi aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin, ya kita nggak usah persoalkan jin karena kita bukan golongan jin. Ya kita adalah manusia. Allah juga menciptakan kita manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan salah gunakan ketika Allah ciptakan kita. Kenapa sampai usia kita seperti ini? Ya kita masih juga belum beribadah kepada Allah. Dan kemudian para ulama banyak menjelaskan tentang makna ya'buduni, beribadah kepadaku. Itu maksudnya adalah liyuwahiduni, supaya mereka mentauhidkanku. Sebab kalau tujuan untuk beribadah kepadaku, semua kaum muslimin beribadah, semua mereka sholat. Tapi tidak semua orang-orang yang sholat kepada Allah, tidak semua mereka itu mentauhidkan Allah. Berapa banyak orang-orang sholat? Mereka berpuasa, tapi masih mereka beribadah kepada selain Allah. Makanya para ulama menafsirkan, menjelaskan, memahamkan ya kepada kita bahwa kata-kata liya'buduni itu bukan hanya sekedar beribadah, tetapi maksudnya adalah menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Atau kalau bahasa yang lainnya, liyuwahiduni, supaya mereka mentauhidkan, supaya mereka mengesakanku. Itu tujuannya. Nah sekarang apakah ketika kita sadar bahwa kita adalah merupakan ciptaan Allah, bahwa Allah telah ciptakan kita ya dengan kesempurnaan, dan sudah banyak rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Rizki usia kita sudah umur sekian misalnya, rizki makanan sudah banyak makanan yang kita makan, kita juga sudah punya kendaraan, punya tempat tinggal, dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nah apakah sekarang kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu karena Allah menciptakan kita adalah untuk mentauhidkannya? Sudah belum mentauhidkan Allah? Jangan-jangan kita hanya sekedar ibadah, ya tapi tidak mentauhidkan Allah. Nah, makanya kita harus sekarang ini ketika kita beribadah kepada Allah adalah dengan tujuan mengesakannya, menjadikan Allah adalah satu-satunya sesembahan. Jangan kita beribadah kepada sesuatu atau kepada seseorang selain daripada Allah. Itulah mentauhidkan Allah. Nah, itu tujuan Allah menciptakan kita. Begitupun dalam ayat yang lain ketika Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah itu mengutus para nabi dan menurunkan kitab kepada mereka, juga tujuan untuk beribadah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu umat ini adalah satu umat saja. Faba'asallah, lalu Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi, mubasyirin, untuk memberikan kabar-kabar gembira, wa mundirin, dan memberikan peringatan-peringatan. Jadi tugas para nabi memberikan kabar gembira dengan pahala, kabar gembira dengan surga, kabar gembira dengan kenikmatan-kenikmatannya, diberikan kabar. Tapi pengkabaran ini harus disertai dengan bukti nyata bahwa orang harus beriman, orang harus beribadah kepada Allah saja dan mengerjakan amal-amal soleh, baru bisa mendapatkan kabar gembira. Dan juga nabi-nabi memberikan peringatan-peringatan dengan apa? Dengan azab neraka, dengan siksa neraka, dengan murka Allah. Dan disertai dengan penjelasan apa yang menyebabkan orang masuk neraka, apa yang menyebabkan orang itu dimurkai Allah, yaitu karena mereka kufur kepada Allah, karena mereka berbuat syirik kepada Allah, karena mereka ada kemunafikan dalam hati mereka, karena mereka banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ya, jadi tugas Nabi itu adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ancaman-ancaman. Dan bahkan tidak hanya itu, tidak hanya Allah mengutus para nabi atau para rasul, tetapi wa anzala ma'ahumul kitab, Allah menurunkan bersama mereka itu Alkitab. Allah turunkan kitab Zabur ya ketika Allah mengutus Nabi Daud. Allah turunkan kitab Taurat ketika Allah mengutus Nabi Musa. Allah menurunkan kitab Injil ketika mengutus Nabi Isa. Semua tugas Nabi itu adalah ketika mengajak orang beribadah kepada Allah, nabi-nabi itu, kemudian untuk melegalkan ya ajakan itu, maka mereka membacakan kitab-kitab tersebut. Walaupun kitab-kitab itu oleh para pemuka agama mereka, pendeta-pendeta mereka akhirnya dirubah-rubah, diganti-ganti sesuai dengan hawa nafsu. Nah, kemudian juga Allah ketika mengutus Nabi kita Muhammad SAW, Allah juga menurunkan kitab, yaitu Al-Quran.
Dan kemarin sudah tahu kita tugas Rasul adalah menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran, dan kita bisa tahu penjelasan Rasul tentang Al-Quran adanya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi Allah mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab bersama mereka bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Ingat, dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu isinya adalah kebenaran, tidak ada kedustaan. Jadi kalau kita jumpai Al-Quran itu menjelaskan, menerangkan kepada kita dia bagaimana ya penghuni surga itu ya dengan melakukan perintah-perintah Allah, itu suatu kebenaran. Jadi ketika Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh nanti mereka dimasukkan ke dalam surga, itu adalah merupakan pemberitaan, adalah merupakan pengkabaran, adalah merupakan info yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah kebenaran. Jadi kita tidak boleh meragukan Al-Quran sedikit pun. Makanya di dalam awal surat Al-Baqarah juga dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu harus kita iktikadkan. Ya, itulah kitab Al-Quran, la raiba. Tidak ada raib, tidak ada keraguan. Tidak ada kebimbangan fihi di dalam yaitu kitab tersebut. Jadi kita tidak boleh meragukan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran menerangkan sesuatu, misalnya dia orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena mereka kufur, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, karena mereka mendustakan para rasul, bahkan ada yang sampai kepada mengusir para rasul, bahkan membunuh para rasul seperti orang-orang Yahudi, maka itu adalah pengkabaran, pemberitaan dari Allah, dan kita tidak boleh mendustakannya, dan kita tidak boleh ragu-ragu dengan penjelasan Allah dalam Al-Quran. Jadi setiap kita baca Al-Quran, membimbing kita, menuntun kita kepada segala hal, maka kita tidak boleh meragukannya. Makanya Al-Quran isinya adalah juga menerangkan, walaupun sifatnya adalah merupakan pengkabaran, walaupun sifatnya adalah pemberitahuan, tapi itu adalah merupakan yaitu bimbingan buat kita. Al-Quran merupakan tuntunan buat kita. Bagaimana kita kalau ingin masuk ke dalam surga? Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Quran. Ya, bagaimana seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam surga kalau mereka itu di samping beriman, mereka juga adalah orang-orang yang rajin dan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Bisa dikatakan, bisa dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-A'raf, ya Allah mengatakan, wa nudu antil kumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana ayat sebelumnya, surat 7 ayat 42-nya. Diserukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Ya, antilkumul jannah, itulah surga. Antilkum, itulah al-jannah surga, uristumuha, yang diwariskan kepada kalian, yang dianugerahkan, yang dikaruniakan kepada kalian, bima kuntum ta'lamun, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Nah, itu jadi surga akan diwariskan, diberikan, dikaruniakan, dianugerahkan kepada kita dengan sebab kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini info tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita dustakan, apalagi kita ingkari. Nah itulah, jadi itu kata Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi, adalah manusia ini satu umat saja. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman, dan bahkan Allah menurunkan Alkitab bersama mereka dengan membawa kebenaran supaya memberikan hukum di antara manusia terhadap apa yang mereka berselisih padanya, dan tidaklah berselisih padanya melainkan orang-orang yang telah diberikan ya kepada mereka Alkitab sesudah jelas atau sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan karena kedengkian di antara mereka. Maka Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ya terhadap apa yang mereka berselisih padanya dari kebenaran dengan izin Allah. Dan Allah memberikan hidayah mayyasa kepada orang-orang yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itulah Allah ketika mengutus para nabi, Allah juga turunkan bersama mereka itu Alkitab. Jadi fungsi Alkitab adalah sebagai legalitas di mana Rasul itu menjelaskan apa yang ada di dalam kitab mereka. Ya, dan mengajak untuk beribadah kepada Allah.
Dan kita juga sudah tahu kemarin bagaimana tugas Rasul. Misalnya ya kita kutip satu ayat yang sudah jelaskan, kemarin kan sudah banyak dijelaskan. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Sungguh-sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Setiap umat ada rasulnya. Ya, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada para rasul itu ya untuk setiap umat, yaitu anibudullah, hendaklah mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan hendaklah mereka menjauhi penyembahan tagut. Penyembahan tagut adalah penyembahan kepada selain Allah. Nah, itu jadi semua rasul dari zaman Nabi ya Nuh sampai kepada zaman Nabi Isa, semua mereka itu ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala supaya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi penyembahan tauhid. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, Allah mengatakan juga, wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau wahai Nabi mir rasulin seorang rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami berikan wahyu kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat, banyak sekali menerangkan, menginfokan kepada kita bahwasanya rasul-rasul itu diutus ya untuk mengajak umat manusia atau kaum mereka masing-masing untuk beribadah kepada Allah atau menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Ya, ini keutamaan pertama, yaitu tentang masalah tauhid. Jadi tauhid ini adalah merupakan penyebab diciptakannya makhluk. Tauhid adalah merupakan penyebab diutusnya para rasul. Tauhid juga adalah merupakan penyebab diturunkannya kitab-kitab. Ini keutamaannya. Ya, jadi kita jangan anggap bahwa Al-Quran turunkan ya sudah nggak ada nggak ada fungsinya. Hanya difungsikan untuk kita baca aja, kita hatamkan. Ya, kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai surat An-Nas, balik lagi. Baca lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai Anas, balik lagi. Bukan hanya itu. Ya, Al-Quran itu sebagai hudalinas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, Rasulullah adalah tugasnya untuk menerangkan isi Al-Quran. Ya, dan untuk itulah makanya Allah menciptakan manusia dan juga jin. Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan yang pertama. Keutamaan selanjutnya adalah bahwa kalimat tauhid ini adalah merupakan kalimat yang paling utama daripada rukun Islam. Ya, karena tanpa kalimat tauhid ini, maka Islam kita tidak berguna. Tidak ada faidahnya. Walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin berpuasa, kendati pun kita menunaikan ibadah haji misalnya, atau kita melakukan kebaikan-kebaikan, selama kita tidak bertauhid, selama kita tidak mengatakan kalimat tauhid, maka tidak ada gunanya walaupun kita melakukan banyak kebaikan. Di dalam hadis banyak sekali, diantaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya, kalau bahasa kita rukun Islam. Ya, yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian, pengucapan syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu. Jadi bangunan Islam itu diawali dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian baru iqamus shalah, menegakkan salat, ita'uz zakah, membayar zakat, wa shaum Ramadan, menunaikan ibadah puasa, wa hajjul bait, dan baru yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Nah, ini bangunan pertama. Jadi kalau kita ibarat membangun rumah, maka pondasinya itu adalah ucapan syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nggak mungkin kita buat rumah tanpa pondasi, langsung kita bangun, misalnya tiangnya, dindingnya, nggak mungkin. Apalagi ujuk-ujuk kita bangun atapnya.
kita pasang genteng, nggak mungkin. Atau kita pasang pintu atau jendela, nggak mungkin. Jadi kalau kita hendak buat rumah, yang kita lakukan pertama adalah yaitu fondasinya. Berapa ukuran rumah kita? Nanti rumah kita itu kira-kira mau ditingkat atau tidak? Bagaimana kontur tanahnya? Dia gembur, ya atau keras atau apa? Semua itu adalah tukang yang tahu masalah-masalah begituan. Ya, makanya kita pada saat hendak membangun Islam dalam diri kita, maka kita harus bertauhid dulu. Kita harus mengucapkan kalimat la ilallah, tetapi kita jangan hanya mengucapkan, tetapi kita memahami apa itu kalimat la ilaha illallah dan apa itu ucapan Muhammad Rasulullah. Nah, insya Allah nanti suatu waktu kita akan pelajari. Nah, itu yang pertama. Begitu juga dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim, juga dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah sampai mereka bersahadat, sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan juga diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya, faidah fa'alu, apabila mereka telah melakukan dalika yang demikian itu, mereka sudah mengucapkan syahadat, mereka sudah bersaksi, ya, kemudian mereka juga sudah sholat, dan mereka juga sudah bayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bil haqqil Islam, maka terpelihara darah mereka. Tidak boleh mereka dibunuh, tidak boleh mereka dilukai, tidak boleh mereka itu dicucurkan darahnya. Dan juga haram atau terpelihara ya mereka itu, yaitu amwaluhum, harta mereka. Tidak boleh harta mereka dirampas, tidak boleh harta mereka dicuri, tidak boleh harta mereka itu ditipu, tidak boleh. Illa kecuali bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi orang boleh ditumpahkan darahnya kalau dia membunuh seorang muslim yang lain, dia dikisos. Seseorang boleh diambil hartanya kalau dia itu punya kewajiban bayar zakat. Nah, baru boleh hartanya diambil, diingatkan bahwa dia punya kewajiban yaitu membayar zakat. Wa hisabuhum Allah, sedangkan hisabnya, perhitungannya terserah kepada Allah Jalla wa Ala. Nah itu, jadi dalam hadis ini jelas bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi umat manusia. Selama mereka kafir, selama mereka masih non-muslim, dalam kondisi atau keadaan tertentu, mereka wajib diperangi. Ya, sampai kapan? Sampai mereka mempersaksikan, sampai mereka mengucapkan syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ketika mereka sudah mengucapkan syahadat, mereka diajak untuk menunaikan sholat dan bayar zakat, begitu seterusnya. Nah itulah yang diperintahkan ya oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulullah SAW. Jadi kalimat syahadat ini sangat penting. Ya, tidak boleh kita menganggap sepele kalimat syahadat. Ya, jadi orang kalau sudah mengucapkan syahadat, tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Tidak boleh kita lukai. Kita tidak boleh teteskan darahnya tanpa sebab. Nah, ini sebagaimana di dalam banyak riwayat. Di antaranya adalah yang paling terkenal adalah riwayat dari Usamah bin Zaid, yaitu cucu angkat Nabi. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah dan punya anak namanya Usamah. Kata beliau, an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid. Ya radhiyallahu an. Dia berkata, ba'asana Rasulullah SAW ilal hirqah min Juhainah. Jadi Rasulullah SAW pernah mengutus kami ke satu daerah dari Juhainah. Kemudian ya fasobahna. Lalu di waktu pagi kami sampai al-qauma kepada suatu kaum. Ya ala mayahihim, yaitu di tempat pengairan mereka. Jadi Usamah bin Zaid bersama pasukan yang lain sampai ke suatu tempat di mana di situ ada tempat minum, yaitu tempat air yang melimpah. Kemudian walaitu ana wa rajul minal ansor rajulan minhum. Lalu kemudian aku dan seseorang laki-laki dari Ansor ada melihat seseorang dari orang musyrik. Falamma goshinahu qala la ilaha illallah. Maka ketika kami telah mengepung si laki-laki itu, karena laki-laki ini orang kafir, laki-laki orang musyrik, ketika kami telah mengepungnya, tiba-tiba qala laki-laki musyrik itu mengatakan
la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah, fakaffa anhu al-ansori, orang Ansor tidak jadi membunuh, tidak jadi menebaskan pedang kepada laki-laki tersebut. Wa ta'antuhu, tetapi aku menikamnya, bi ramhi, yaitu dengan panahku. Kemudian hatta qatatu, sehingga aku membunuhnya. Falamma qadimnal Madinah, ketika kami telah sampai ke kota Madinah, ya akhirnya selesailah tugas Usamah dan juga yang lain-lainnya sudah kembali ke Madinah. Balagha dalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi tahu bahwa Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, lalu kemudian Nabi bertanya, li kepadaku, kata Usamah, aku tahu, apakah engkau membunuhnya ba'da ma qala la ilallah? Apakah engkau membunuhnya sesudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, aku kemudian menjawab, ya Rasulullah, inna makana muta'awwidan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanyalah untuk melindungi dirinya supaya dia nggak dibunuh. Itu. Jadi zonnya, persangkaannya Usamah bahwa orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya dia itu terjaga, tidak dibunuh. Kemudian faqala, maka berkatalah Rasulullah SAW, aqatal tahu ba'da ma qala la ilallah, kenapa engkau bunuh dia sesudah dia mengucapkan kalimat la ilallah? Famazala yukariruha alayya. Kemudian Nabi senantiasa mengulang-ulang ucapannya itu kepadaku, sehingga aku tamana itu, aku berangan-angan seandainya aku waktu itu belum masuk Islam. Jadi ketika membunuh orang musyrik itu, saya belum masuk Islam. Ya, itu. Jadi menunjukkan bahwa membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal dia belum sholat, dia juga belum puasa, belum melakukan kewajiban ihsan yang lain, itu tidak boleh. Karena terpelihara darah. Walaupun mungkin tujuannya adalah untuk melindungi dirinya supaya tidak dibunuh. Nah itu. Jadi penting sekali kalimat la ilaha illallah ini dan jangan dianggap sepele. Itu pertama. Ya, kisah yang kedua juga dari Usamah, yang hampir mirip. Nah, cuma di sini ada sedikit penjelasan tambahan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilallah wa qataltahu, wahai Usamah, apakah dia mengucapkan kalimat la ilallah sedangkan engkau membunuhnya? Qultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, itu kata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan biya minas silah. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanyalah semata-mata karena takut dari senjata, ya, takut dibunuh. Ya, itu alasan Usamah. Qala, Nabi kemudian bersabda kepada Usamah, afala syaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla? Iya, apakah engkau harus membelah yaitu hatinya sehingga engkau mengetahui apakah dia mengucapkan itu atau tidak, ya karena dia takut kepada pedang? Apakah perlu membelah hatinya? Apakah kita harus tahu hatinya mengucapkan itu maksudnya? Kemudian Nabi senantiasa yukariruha, mengulang-ulang perkataan tersebut, sehingga aku berangan-angan ani aslamtu yauma idzin, bahwasanya saya sekarang baru masuk Islam. Nah itu. Ya, jadi kalau dalam hadis pertama tidak ada penambahan, yaitu kata-kata, ya apakah engkau perlu membelah dadanya, membelah isi hatinya, apakah dia mengucapkannya itu seperti tuduhanmu, yaitu takut dari senjata atau tidak? Ya, yang penting ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha, dia sudah muslim. Tidak boleh kita bunuh tanpa hak Islam, tanpa alasan tidak boleh membunuh. Begitu juga dalam riwayat yang lain. An Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah, ya anna Rasulullah SAW ba'asa ba'san ya minal muslimin. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus suatu utusan minal muslimin, dari kaum muslimin, ila qaumim minal musyrikin, untuk memerangi suatu kaum dari orang-orang musyrik. Wa anahum iltaqau, dan bahwasanya mereka berjumpa. Ya, fakana rajulun minal musyrikin idza sa'a ayak sudah ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalahu. Wa anna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu wa kunna natahaddas annahu Usamah ya bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi saib
qala la ilaha illallah faqatalahu faja'al basir Rasulullah fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu khabra ar-rajul kaifa sana'a fada'ahu fasa'alahu lima qataltahu qala faqala ya Rasulullah au ja'a ya fil muslimin. Ya, hampir sama dengan yang di atas, bahwasanya Rasulullah pernah mengutus beberapa orang dari kaum muslimin untuk memerangi suatu kaum dari kaum musyrikin, dan suatu waktu mereka berjumpa dengan seseorang dari kaum musyrikin. Jadi kaum orang-orang musyrik itu apabila mereka bertemu dengan orang-orang muslim, ya mereka akan langsung membunuhnya. Itu orang musyrik. Ya. Jadi biasanya kalau orang musyrik itu kalau ketemu orang muslim, sedangkan orang muslim itu sedikit, mereka akan mengejar dan membunuhnya. Dan bahwasanya kalau ada seseorang dari kaum muslimin ya berjumpa ya dengan orang musyrik, mereka membiarkannya. Wa kunna, dan kami waktu itu berbincang-bincang bahwa ini dimaksud adalah Usamah bin Zaid. Ketika itu Usamah mengangkat pedangnya ya untuk membunuh si orang musyrik, ya kemudian orang musyrik itu mengatakan la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha, kalimat tauhid, tetapi faqatalahu, Usamah tetap membunuhnya. Lalu kemudian datanglah pembawa kabar gembira kepada Rasulullah, lalu bertanya kepadanya dan menghabarkannya. Jadi orang itu pun menceritakan satu kejadian bahwa ada salah seorang sahabat yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu an, mereka membunuh orang musyrik. Ya, kemudian sampailah kabar itu kepada Rasulullah, apa yang dilakukannya. Lalu kemudian fada'ahu, Nabi memanggil Usamah, fasa'alahu, lalu Nabi bertanya tabayun kepada Usamah. Kemudian Nabi bertanya, lima qataltahu, mengapa engkau membunuh dia? Padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilallah. Qala, dia mengatakan, Usamah berkata, ya Rasulullah, au ja'a fil muslimin. Ya Rasulullah, dia itu sudah menyakiti banyak di antara kaum muslimin. Itu alasannya Usamah. Jadi orang yang dibunuh walaupun sudah mengucapkan kalimat, karena sebelumnya orang musyrik ini suka menyakiti ya orang-orang yaitu muslim, dan bahkan dia membunuh si fulan dan fulan, wa qatala fulanan wa fulan, dan dia juga sudah membunuh fulan dan fulan, wa samalahu nafaran, dan dia yaitu Usamah menyebutkan beberapa orang dari kaum muslimin yang dibunuh. Wa inna hamiltu alaihi, dan aku membalasnya, falamma ru'as saif, dan ketika dia melihat pedang yang aku ayunkan, yang aku angkat, qala la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian qala Rasulullah, Rasul kemudian mengatakan, aqataltahu, mengapa engkau membunuhnya? Ya, apakah engkau membunuhnya? Qala, Usamah berkata, na'am. Kemudian qala, Nabi berkata, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Nah, apa yang engkau telah lakukan dengan kalimat la ilallah ya apabila nanti telah datang pada hari kiamat? Kemudian Usamah berkata lagi, ya Rasulullah, mohonkanlah ampun, istaghfirli, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Qala, Nabi berkata, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Ya, kata Nabi lagi, dan bagaimana atau apa yang engkau nanti lakukan dengan kalimat la ilallah apabila kalimat itu nanti datang ya pada hari kiamat. Itu. Jadi ketika kita ada orang mengatakan kalimat Allah, lalu kita bunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu, nanti di hari kiamat kalimat la ilallah yang diucapkan oleh orang itu akan menuntut kita. Jadi tidak boleh kita sembarangan membunuh kaum muslimin, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah, karena kalimat Allah ilallah itu adalah merupakan penentu dia muslim atau tidak. Kalau mungkin orang itu tidak mengucapkan kalimat la ilallah karena dia memang memerangi kaum muslimin, tidak mengapa dibunuh. Apalagi dalam suasana peperangan. Tapi ketika orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilallah, apapun tujuannya dia, apakah untuk supaya dia itu terlindungi, terjaga supaya tidak dibunuh, ya tetap tidak boleh. Karena nanti ucapan kalimat la ilallah itu nanti akan menuntut kita. Apa yang akan dilakukan oleh kamu, wahai Usamah, dengan ucapan la ilallah apabila nanti ucapan tersebut datang pada hari kiamat? Itu pesan Nabi. Anak Nabi tegur ya Usamah ya dengan perbuatannya. Wa ja'ala la yazid, dan Nabi tidak menambah ala ayakul, dari ucapan Nabi tidak menambah perkataan, yaitu kaifa tasna'u bila ilallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang nanti engkau lakukan ya dengan kalimat la ilallah
apabila kalimat tersebut nanti datang pada hari kiamat. Nah, jadi hati-hati. Jadi ketika ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terpelihara dia itu darahnya. Tidak boleh kita teteskan, tidak boleh kita hilangkan nyawanya. Hati-hati. Dan zaman sekarang berapa banyak di antara kita ya hanya gara-gara rebutan lahan, hanya gara-gara urusan cinta, hanya gara-gara masa kita saling membunuh. Dan kita lihat sekarang pelajar-pelajar sekarang, ya dengan enteng dan gampangnya mereka kemana-mana, mereka bawa samurai, mereka bawa celurit, ngangkat itu untuk membunuh, yaitu anak-anak sekolah lain, tawuran mereka, saling membunuh. Bayangkan, mereka nggak pikirkan, ya jangankanlah akhirat misalnya nanti dituntut mereka membunuh umat Islam. Walaupun umat Islam yang dibunuh itu juga adalah orang yang kurang dalam ibadah, tapi tetap muslim, tidak boleh dibunuh. Tanpa uzur, tanpa sebab, tanpa alasan, tidak boleh. Di dunia saja, mereka juga sengsara. Kalau ketahuan mereka membunuh, melukai, bisa jadi mereka ditangkap oleh polisi, mereka akan dipenjarakan, dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, jadi mereka nggak pernah berpikir seperti itu. Yang penting mereka senang-senang saja. Katakan lolos di dunia, mereka tidak terkena hukum karena mereka tidak ditangkap. Ya, atau apalah misalnya. Tapi nanti di hari kiamat mereka tidak akan bisa lari, mereka tidak akan bisa menghindar dari mahkamah Allah, dari perhitungan, ya daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari. Ya, walaupun mereka hanya sekedar melukai, walaupun hanya sekedar meneteskan darah. Ya, karena di dalam Al-Qur'an jelas sekali bahwasanya darahnya kaum muslimin itu hukumnya haram. Ya, dan yang menyebabkan haramnya, yang menyebabkan tidak boleh diteteskan, yang menyebabkan harta orang muslim tidak boleh diambil, sederhana. Karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi yang menyebabkan seseorang itu berharga di sisi Allah, ya bernilai di sisi Allah, ya itu adalah karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, kenapa orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha itu harus dijaga hartanya, dijaga kehormatan kemuliaannya, harus dijaga nyawanya dan darahnya. Kenapa? Itu banyak sekali penjelasannya. Ya, kalau dijelaskan, iya panjang sekali. Itu ya, mudah-mudahan dipahami beberapa dalil. Itu ya, jadi yang menyebabkan seseorang itu Islam, kemudian dia menjadi haram pada darahnya ditumpahkan, ya atau diteteskan atau dihilangkan nyawa karena mereka sudah mengucapkan kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itu sangat penting, menjadikan seseorang yang tadinya biasa-biasa saja itu menjadi bernilai di sisi Allah. Ya, menjadi terkena, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirusak kemuliaannya. Karena ucapan la ilaha illallah itu walaupun orang itu belum sholat. Ya seperti kasus Usama. Dia belum sholat, dia belum puasa. Tapi karena sudah mengucapkan kalimat la ilallah, Rasulullah kemudian menegur Usama, kenapa membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada kisah yang lain. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga Al-Hakim, Baihaqi, dan yang lain-lainnya dari Anas bin Malik, kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famaridha. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fa qa'ada inda ra'sihi fa qala lahu aslim fa nazara ila abihi wa huwa indah fa qala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar falamma mata qala sallu ala sahibikum. Dari Anas, ada seorang anak remaja Yahudi yang menjadi pelayan, yang menjadi khadimnya Nabi Muhammad SAW. Dia melayani Nabi, dia mengurus kendaraan Nabi. Ya, jadi ada seorang pemuda, gulam itu, anak Yahudi, dia suka melayani Nabi. Kemudian suatu waktu, famarido, dia sakit. Jadi anak Yahudi ini sakit. Fa'atahun Nabi SAW. Lalu Nabi pun mendatangi ya orang yang sakit itu. Anak yang sakit itu Nabi datangi. Ya'uduhu untuk menjenguknya, untuk menengoknya, untuk membesuknya. Faqa'ada inda ra'si, lalu Nabi duduk di dekat kepalanya. Ya, jadi di bagian dekat kepala Nabi duduk di situ. Kemudian faqala lahu, Nabi berkata kepada anak Yahudi itu, aslim, Islamlah engkau. Ya. Atau dalam ayat yang lain, aslim taslam, Islamlah engkau, kamu akan selamat.
Kemudian fanadara, anak Yahudi kemudian memandang atau melihat ila abihi kepada ayahnya. Ya, bagaimana ayah? Nih, saya diajak Nabi Islam. Wa huwa indau, sedangkan ayahnya ini juga ada di sisi dia. Ya, jadi ayahnya juga menemani. Ya Rasulullah waktu itu menengok anak tersebut. Faqala lahu, kemudian ayahnya berkata kepada anaknya, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Patuhilah Abul Qasim, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuhilah Rasulullah. Kemudian fa'aslama, lalu anak itu pun akhirnya masuk Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian fakharaja Nabi SAW, lalu Nabi keluar dari ruangan, dari rumah orang Yahudi itu. Wa huwa yaqul, dalam kondisi Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ya, ini sanjungan pujian dari Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Falama mata, maka ketika anak itu meninggal, falama mata, ketika anak itu mati, qala, Nabi berkata kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, salatkanlah ya sahabat kalian ini. Walaupun dia anak dikatakan sahabat, walaupun dia baru masuk Islam, walaupun dia belum sholat waktu itu ya, walaupun dia belum puasa saat itu, tapi karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, salatkanlah dia dengan salat jenazah. Nah, itu. Jadi apa yang menyebabkan ya Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka? Karena dia masuk Islam. Apa tanda-tanda orang masuk Islam? Yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, yang menyebabkan orang yaitu Islam adalah pengucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau orang itu tidak menerima, misalnya anak itu tidak mau mengucapkan kalimat la, dia tetap dalam kekafirannya, dia tetap dalam keyahudiannya, dan gak akan Allah selamatkan dia dari neraka. Maka yang menyebabkan orang itu diselamatkan dari neraka, dan nanti juga ada penjelasan dimasukkan ke dalam surga, karena mengucapkan kalimat la ilah, kalimat tauhid. Jadi jangan sepelekan kalimat tauhid. Dan kita kalau bisa tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi kita hendaklah mengetahui artinya dan memahami maksud daripada ucapan la ilaha illallah. Ya, nanti akan kita pelajari lagi apa maksud dari kalimat la ilaha illallah. Itu ya selanjutnya. Ya, kemudian lagi dalam riwayat yang lain, yaitu yang diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Muslim, Anil Musayyab, dari Al-Musayyab, ya, yaitu salah seorang sahabat radhiyallahu anhu akhbarahu, bahwa dia telah menceritakan annahu lama hadrat Abu Thalib al-wafatu. Jadi dia menghabarkan bahwasanya ketika Abu Thalib dia ada tanda-tanda kematian, ada tanda-tanda hendak mati. Jadi ketika Abu Thalib hendak mati, ja'ahu Rasul SAW. Rasul SAW datang menjumpai pamannya. Ya, Abu Thalib ini adalah paman Nabi. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Ja'far bin Abi Thalib ya. Jadi anaknya Abu Thalib ini ada namanya Ja'far dan ada namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketika sakit Abu Thalib, Nabi mengunjunginya. Dah. Kemudian wajada indahu, Nabi jumpai waktu itu, waktu Nabi datang, di sisi Abu Thalib ini ada Abu Jahlin bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Nah, ternyata begitu Nabi datang, sudah ada duluan di situ Abu Jahal dan juga ada Abdullah bin Abi Umayyah, 2 tokoh musyrik. Ya, dan Abu Jahal ini masih ada hubungan kerabat dengan Abu Thalib. Jadi masih pamannya Nabi SAW. Kemudian qala Rasulullah SAW li Abi Thalib. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun ashadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilallah, suatu kalimat yang nanti aku akan bersaksi untukmu dengan ucapan la ilaha illallah itu di sisi Allah. Paman, ucapkan kalimat la ilallah. Kalau engkau ucapkan kalimat tersebut, nanti aku akan menjadi saksi untukmu dengan ucapan tersebut di sisi Allah. Atau dalam riwayat yang lain, ya kalimatun ahaju biha indallah. Ya suatu kalimat yang nanti aku dapat membela kamu di sisi Allah. Nah, jadi ingat ya, jadi kalimat la ilallah adalah kalimat yang sangat penting. Ya bahkan kalau andai kata pamannya waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
ya Nabi nanti akan bela pamannya di hari kiamat. Walaupun belum pernah sholat, walaupun belum pernah ibadah-ibadah yang lain, baru hanya mengucapkan itu. Ya, nah itu. Jadi aku nanti akan bersaksi, aku nanti akan membela kamu dengan ucapan la ilaha itu di sisi Allah. Kemudian yu'riduha alaihi wa yaudani bitilkal maqalah hatta qala Abu Talib. Faqala Abu Jahal, berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Jadi ketika Nabi menawarkan ucapan kalimat la ilallah, kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mengatakan, wahai Abu Talib, atarghabu an, apakah engkau tidak suka, apakah engkau membenci, yaitu milahnya, agamanya Abdul Muthalib, yaitu ayahmu, nenek moyang kita. Apakah kamu tidak suka? Apakah kamu sudah membenci agamanya Abdul Muthalib? Ya. Jadi ketika Nabi menawarkan kalimat la ilallah, kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, ya tokoh Quraisy saat itu mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agamanya, ajarannya Abdul Muthalib? Kemudian falam yazal Rasulullah SAW yu'ridahu alaihi, maka senantiasa Rasulullah SAW menawarkan kalimat la ilallah pada pamannya, wa yaudani, ya kemudian keduanya pun kembali mengulang-ulang tawaran itu kepada Abu Talib. Ya, hatta qala Abu Talib, sehingga Abu Talib mengatakan, akhirama kallamahum, yang terakhir dari apa yang diucapkan, huwa ala millati Abdul Muthalib, dia berada di atas ajaran atau agamanya Abdul Muthalib. Jadi akhir pamannya, ya tidak mau mengucapkan kalimat la ilallah, dan dia tetap dalam kekafiran, dan dia tetap di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa aba ayyakula, dan dia enggan ayyakula mengatakan la ilaha illallah, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilallah. Kemudian faqala Rasulullah, kemudian Rasul bersabda, ama wallah la astaghfiranna laka malam unha anka, maka demi Allah aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama yaitu tidak dilarang mendoakanmu. Lalu fa'anzalallah, lalu Allah kemudian menurunkan yaitu tentangnya dalam Al-Quran surah 9 ayat 113, Allah Jalla mengatakan, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Ya, jadi ketika Nabi berjanji hendak memohonkan ampun ya untuk pamannya Abu Thalib, karena selama ini Abu Thalib yang banyak membantu Nabi dalam dakwah, membantu kehidupan Nabi, ya maka Nabi bertekad untuk memohonkan ampun untuk pamannya kepada Allah selama belum dilarang. Tapi ternyata turun ayat yang melarang beliau untuk memohonkan ampun. Kenapa? Karena kekafirannya. Karena apa? Pamannya itu masih dalam keadaan kafir, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Ya, itu idealnya juga buat kita. Ya, jadi yang menyebabkan orang itu Islam atau tidak, yang menyebabkan orang itu selamat atau tidak nanti di hari kiamat adalah ucapan kalimat la ilallah. Anak Yahudi, dia mengucapkan kalimat la ilallah, dia masuk Islam, selamat dia dari neraka. Tapi paman Nabi, Abu Thalib, ya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilallah. Dia di atas agamanya nenek moyangnya, yaitu Abdul Muthalib. Karena bujukan dari saudaranya Abu Jahal dan juga dari Abdullah bin Abi Umayyah. Sehingga dia menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka pamannya dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan kafir. Ya, jadi jangan dianggap sepele kalimat la ilallah. Jadi yang menentukan orang itu Islam atau tidak, dia beriman atau tidak, salah satunya adalah dia harus mengucapkan kalimat la ilallah. Karena sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, selama dia tidak mengucapkan, tidak mengatakan, tidak bersaksi, yaitu kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tidak ada faedahnya kebaikan-kebaikannya. Dia akan tetap dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak akan mungkin masuk surga karena dia kafir. Ya, jadi ketika orang sudah mengatakan kalimat la ilallah, alhamdulillah dia sudah satu langkah
ya menjadi seorang mukmin. Tinggal dia menyempurnakan yang lainnya. Makanya dia perlu belajar apa itu kalimat la ilallah, apa itu kalimat Muhammad Rasulullah. Kemudian dia melakukan hal-hal yang lain seperti sholat dan yang lain-lainnya. Jadi penting sekali kita ini memahami yaitu keutamaan daripada kalimat la ilallah. Karena sebanyak apapun amal tadi, sebesar apapun pengorbanan seseorang ya dalam melakukan kebaikan-kebaikan, selama dia kafir, selama dia itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selama dia itu tidak masuk ke dalam keislaman dan keimanan, maka tidak ada gunanya. Nah ini sebagaimana di dalam ayat Quran, contoh dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 18, Allah Jalla wa'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Jadi perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amal-amal mereka, ya kebaikan-kebaikan mereka ketika mereka melakukannya, amal-amal mereka itu seperti romat, seperti debu. Ya, istadat bihirih, ditiup angin yang keras. Fi yaumin asif, pada suasana yang berangin kencang. Bayangkan, debu ditiup angin. Anginnya kencang lagi. Maka seketika debu yang kita letakkan di tangan kita, atau debu yang berada di tanah misalnya, debu yang berada di atas batu misalnya, ketika angin bertiup, maka dia akan terbang. Dan kita sering lihat itu, kalau kita sedang berada di jalanan, lalu tiba-tiba angin kencang bertiup, maka bertebaran debu-debu sampai menghalangi pandangan kita. Seperti itulah amalan orang-orang kafir. Banyak melakukan kebaikan, dia membantu bencana alam, dia bantu setiap waktu itu anak-anak miskin, ya orang-orang yatim, janda-janda, dia bantu ini segala macam, harta dia banyak keluarkan. Ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi selama dia kafir, selama dia itu tidak mengucapkan kalimat la ilallah, dan ini adalah iktikad kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim, amal-amal mereka itu diibaratkan seperti debu. Ya, dan debunya itu, amal-amal mereka seperti debu, lalu kemudian debu itu ditiup angin kencang. Apalagi dalam suasana angin badai. Makanya, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in. Mereka tidak akan memperoleh, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Itulah kesesatan yang nyata. Nggak apa-apa. Nanti di yaumil qiyamah, mereka tidak memperoleh sedikit pun kebaikan yang selama hidup mereka di dunia ini mereka kerjakan. Apa yang menjadi penghalang diterimanya amal mereka? Karena mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah dengan mengucapkan syahadat. Dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah Jalla wa'ala kembali berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhum zam'anul ma'. Jadi orang-orang yang kafir, amal-amal mereka kasarab, seperti fata morgana, seperti bayang-bayang, biqi'atin yang berada di tanah datar, yahsabuhu yang diduga, yang disangka azam'an oleh orang yang haus, sebagai ma'an, sebagai air. Ya, jadi kalau kita berada di jalan, lalu ada terik panas matahari, kita duduk di hadapan dekat mobil, depan mobil misalnya, dekat samping supir misalnya, maka kita akan lihat di depan jalanan kita ada seperti apa aliran air, seperti ada genangan air. Tapi begitu dilewati ternyata genangan tidak ada. Nah, seperti itulah yang namanya fata morgana. Ya, maka orang-orang kafir ketika mereka melakukan ini, melakukan itu, dalam bayangan mereka nanti di hari kiamat mereka akan dapatkan pahala-pahala kebaikan. Tapi ternyata ketika nanti mereka jumpai di hari kiamat, mereka cari amal-amal mereka, ternyata amal-amal mereka tidak ada. Nah, itulah makanya Allah umpamakan orang-orang yang kafir itu, amal-amal mereka seperti fata morgana, seperti bayang-bayang, ada tetapi tidak ada. Ya, makanya disangka air oleh orang yang dahaga. Ya, Allah katakan demikian. Kemudian, ya, hatta idza ja'athu, sehingga idza ja'ahu, ketika dia sudah datang kepadanya, kepada sesuatu yang dianggap ya oleh mereka air, lam yajidhu syai'an, mereka tidak mendapatkan sesuatu pun. Wa wajadallahu indahu, dan mereka jumpai Allah ada di sisinya, lalu Allah sempurnakan perhitungannya, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu adalah sangat cepat perhitungannya. Nah, itu apa yang menyebabkan
mereka itu amalnya seperti fata morgana? Apa yang menyebabkan amal mereka itu seperti debu ditiup angin? Ya, karena mereka adalah orang-orang kafir. Sebanyak apapun, sebesar apapun pengorbanan, dan ini adalah merupakan akidah Muslim, orang-orang kafir tidak akan memperoleh balasan sedikit pun. Mereka tidak akan mendapatkan ganjaran, tidak akan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan sedikit pun. Nah, itu sebagaimana, dan itu hanya dua ayat di samping banyak ayat yang lain yang menerangkan bahwa orang-orang kafir itu sia-sia amal mereka. Nah, makanya apa yang menyebabkan kita ini dihitung amal kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, baca Qur'annya kita hadir kajian-kajian kita, berbaktinya kita kepada orang tua, kita menyenangkan selalu orang tua, kita tidak membuat susah orang tua, kita tidak membuat repot orang tua, dan seterusnya. Begitu juga kita kepada kakak kita, kepada adik kita muliakan kakak kita sayangi adik-adik kita, ya, dan begitu sudah dari kebaikan-kebaikan. Apa yang menyebabkan kita ini mendapatkan balasan? Karena akidah kita, tauhid kita, karena kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama kita sudah seorang muslim, dan pada saat kita mengerjakannya kita ikhlas, nanti kan menjelaskan juga ikhlas, selama kita mengerjakan semata-mata mendapatkan balasan ganjaran dari si Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan apa yang kita telah lakukan. Jangan sepelekan kalimat la ilaha illallah. Karena orang sebaik apapun, sedermawan apapun, kalau mereka kafir tidak ada gunanya. Ada orang miskin, ya hanya mampu 10.000 dia bersedekah. Dia hanya mampu memberikan makanan, 1 bungkus makanan. Ya, dia hanya bisa membantu dengan tenaganya. Tapi ketika dia seorang muslim dan dia ikhlas melakukannya, maka pahalanya tentu lebih besar orang yang miskin itu dibandingkan orang yang menyumbang sekian miliar misalnya. Jangan tertipu kita dengan jumlah banyak yang dikeluarkan oleh seseorang. Kalau dia kafir nggak ada gunanya. Hanya manfaat duniawi, yaitu orang-orang yang susah yang memperoleh manfaat. Tapi itu hanyalah manfaat duniawi. Sedangkan di hari kiamat tidak ada faedah, tidak ada gunanya. Ya, jadi kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin kokoh iman kita, semakin kita ikhlas dalam melakukan suatu amalan, maka akan semakin besar ganjaran atau pahala nanti di sisi Allah. Apalagi kita yang sudah mendekati, yaitu waktu, ya, berpisahnya kita dengan dunia ini. Ayo manfaatkan sisa-sisa umur kita dengan mengokohkan akidah tauhid kita. Kita hendaknya harus makin ikhlas dalam beramal, dan kita kemudian memperbaiki amal-amal kita. Apakah amal kita sudah sesuai dengan contoh Nabi atau belum, dan seterusnya. Ayo, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Itu keutamaannya. Kalimat Allah adalah merupakan penyebab seseorang itu dikatakan Islam atau tidak, dia beriman atau tidak, dan menyebabkan nanti apakah amal-amalnya diterima atau tidak. Kemudian juga, di antara keutamaannya lagi adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ibnu Hibban, jadi Rasulullah pernah berkata kepada kita, qala Musa, Nabi Musa pernah bertanya, ya, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an ad'kuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ya Rabb, ajarkan kepada saya sesuatu yang aku dapat mengingatmu dan aku dapat berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Lalu Allah berfirman, ini hadits qudsi namanya ya. Qala Allah berfirman, kul, katakanlah ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian qala, berkata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, ya semua hamba-hambamu mereka mengucapkan hadza, ucapan ini. Ya, semua orang mengatakan demikian. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a ya fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah." Jadi kata Allah menerangkan kepada Nabi Musa tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang 7, kemudian para penghuninya selain saya, yaitu maksudnya para malaikat ya, seandainya langit yang 7 dan para penghuninya serta bumi yang 7 juga ya bersama penghuninya berada di atas 1 daun timbangan,
Kemudian kalimat la ilallah juga berada di daun timbangan yang lain. Ya, jadi ada 2 daun timbangan. Satu adalah langit yang 7, bumi yang 7 berserta para penghuninya. Dan dalam timbangan yang lain ada ucapan la ilaha illallah. Famalat bihinna la ilaha illallah. Tentu yang akan lebih nyimpang, yang akan lebih berat, yang akan lebih oleng adalah kalimat la ilaha illallah. Itu menunjukkan betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, langit, berapa jumlah benda-benda di langit. Berapa jumlah benda-benda yang ada di bumi. Ada gunung, ada bukit, segala macam. Bahkan manusianya berapa miliar. Diletakkan dalam satu daun timbangan. Tentu sangat berat. Tetapi ketika dibandingkan dengan kalimat la ilallah, maka makhluk-makhluk Allah itu tidak ada apa-apanya. Sangat enteng. Jadi kalimat la ilallah itu sangat berat. Ya, makanya kita jangan anggap enteng. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la adalah sesuatu yang berat, tanggung jawabnya berat. Jadi ketika kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah sebagaimana dahulu kenapa orang-orang kafir zaman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka tahu beratnya konsekuensi mereka itu mengucapkan itu. Kalau mereka mengucapkan itu, maka mereka tidak boleh menyembah selain Allah lagi. Ya, mereka tidak boleh mendatangi berhala-berhala yang mereka miliki untuk mereka minta tolong. Nah, karena itulah makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau orang sekarang dengan mudahnya, gampangnya mengucapkan kalimat la ilallah, bahkan menjadi zikir-zikir tertentu buat mereka. Kenapa? Karena tidak paham. Kalau kita paham, berat mengatakan kalimat la ilallah. Apalagi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berat. Kalau kita mengatakan kalimat la ilallah, tidak boleh kita mempertuhankan. Kita tidak boleh menjadikan sesembahan. Apakah itu patung, apakah itu pohon, apakah itu gunung, apakah itu jin-jin, apakah itu harta, apakah itu jabatan, semua tidak boleh dituhankan. Karena Tuhan itu, sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita tidak paham, dengan gampangnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal berat. Ya, dan banyak lagi penjelasan yang lain. Di antara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah juga adalah bahwa kalimat la ilaha ini adalah merupakan pintu daripada pintu surga. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Misalnya dalam sebuah riwayat, ya asar, yaitu dari Hasan Al-Basri. Kila pernah ditanyakan lil Hasan Al-Basri kepada Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang tabi'in. Orang yang bertemu sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Dan dia adalah ulama terkenal, Hasan Basri. Ya dikatakan atau ditanyakan kepada Hasan Basri. Inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi orang-orang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Benar enggak? Wahai Hasan Basri, benar enggak apa kata orang itu? Kalau orang yang mengatakan kalimat la ilallah, dia akan masuk surga. Qala, maka menjawablah, faqala, maka menjawab itu Hasan Basri, man qala la ilallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, fa'adda haqqaha, lalu dia menunaikan hak-hak daripada kalimat la ilaha illallah, wa faraduha, dan kewajiban-kewajiban juga dia tunaikan, maka dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi juga menunaikan hak-hak kalimat la ilallah dan kewajiban-kewajiban. Banyak sekali hak dan kewajiban daripada kalimat la ilaha illallah. Tadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, tidak boleh kita mempertuhankan apapun dan siapapun selain daripada Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ya, kita selalu menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita mendapatkan kebaikan ataupun keburukan, kita selalu sandarkan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, kalau orang sudah benar dalam menunaikan hak dan kewajiban kalimat la ilaha baru bisa masuk surga. Kalau cuma mengucapkan, sebagaimana kita berwudu bisa batal, sebagaimana kita sholat bisa ada yang batalkan, puasa juga ada yang membatalkan, zakat sedekah juga ada yang membatalkan, haji umrah juga ada yang membatalkan, maka ucapan kalimat la ilaha illallah pun sebagai rukun Islam yang pertama juga ada yang membatalkan. Dia selama tidak batal kalimat la ilaha illallah kita, maka insya Allah kita akan masuk dalam surga. Bagaimana supaya kalimat la ilaha tidak batal dari diri kita? Yaitu menunaikan hak dan kewajiban dari kalimat tersebut.
Nah, ini juga perlu penjelasan suatu waktu nanti tentang yaitu pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Ya, karena kita tahu rukun Islam itu sholat, zakat, puasa, haji, semua ada yang membatalkan. Masa kalimat la ilaha tidak ada? Ya, insya Allah nanti akan dijelaskan. Kemudian waqala Wahab bin Munabih, berkata Wahab bin Munabih, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepadanya. Kata Wahab bin Munabih begini, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah? Ya, apakah pembuka atau kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Qala, berkata Wahab bin Munabih ketika ada orang bertanya kepada dia, ya apakah ia itu, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Qala, berkata Wahab bin Munabih, salah seorang ulama salaf, bala, iya betul. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Walakin, tetapi ma min miftahin illa lahu asnan, tetapi tidaklah kunci itu melainkan dia pasti memiliki gerigi-gerigi, ya seperti kunci, ya kita tahu kan kunci. Nah, setiap kunci itu pasti ada geriginya, ya tidak sama satu pintu dengan pintu yang lain, geriginya dibuat beda supaya orang nggak sembarangan bisa masuk ke rumah orang lain, jadi pasti ada geriginya. Fa in ataita bimftahin lahu asnan, jikalau engkau datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi yang sesuai, futihalaka, maka akan dibukakan surga itu untukmu. Wa illa, dan jika tidak, falam yuftahlaka, maka pintu surga tidak akan dibukakan untukmu. Jadi kita harus membuka pintu itu sesuai dengan gigi-gigi yang yang ada ya untuk membuka pintu surga. Nah, gigi-gigi surga itu maksudnya kalau para ulama adalah syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Apa syarat-syaratnya? Ya juga banyak, nanti jelaskan. Ya. Nah, jadi kita kalau misalnya membawa kalimat la ilallah, lalu kita tunaikan pemahaman, pengertian kalimat la ilallah dengan benar, dan kita wafat, kita mati dalam kondisi seperti itu, baru insya Allah pintu surga akan dibuka dengan sebab ucapan tersebut. Nah, para ulama mengatakan demikian, bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan pembuka pintu surga, ya, atau menyebabkan orang masuk surga karena dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya ila Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhala jannah yaumu min dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Jadi talkinkan orang yang tidak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilallah, ketika dia mati, maka dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau andai kata di antara kita ada yang sakit, lalu yang jaganya ya itu membimbing orang yang sedang sakit itu supaya mengucapkan kalimat la ilallah, dan ini adalah sunnah Nabi. Ya, jadi kalau kita menjagai orang tua kita atau saudara kita atau siapalah yang kita kenal sedang sakit, sekarat misalnya, kita jangan diam saja. Kita bisikkan di telinganya agar dia mengucapkan. Ingat, bukan kita yang mengucapkan, tapi kita bimbing supaya yang sakit itu juga mengucapkan kalimat la ilallah. Baik yang sakit itu adalah non-muslim atau dia muslim. Walaupun dia muslim, kita bimbing dia. Kita permudah dia untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah ketika meninggalnya, pada saat dia matinya diucapkan, pasti dia dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga, yaitu pada hari di mana dia akan masuk ke dalamnya, kendati pun dia akan mendapatkan apa yang dia akan dapatkan sebelumnya. Yaitu dia misalnya ya dengan sebab dosa-dosanya dia disiksa dulu di neraka, iya, dia dihukum di dalam neraka karena dosa-dosanya, tetapi tetap dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena ucapan la ilaha illallahnya. Ya, jadi itu, jadi setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, dia tidak rusakkan kalimat la ilallah, tidak gugurkan ya kalimat la ilallah, dia pasti akan masuk surga. Kendati pun dia banyak dosa. Ya, kendati pun dia banyak dosa. Dia dengan dosa-dosanya dimasukkan dulu ke dalam neraka, dihukum di neraka, diazab di dalam neraka, seukuran dengan dosa-dosanya. Tapi gara-gara dia ucapkan la ilallah, dia nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka jaga betul-betul kalimat la ilallah.
Jangan tertipu dengan orang-orang kafir yang hendak memurtadkan kita. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan. Ya, kata Rasulullah, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Jadi kata Nabi, man mata, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang wafat, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui, dalam keadaan dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu di samping dapat menyelamatkan kita dari neraka, kemudian juga menjaga harta kita di dunia ini, menjaga darah kita, menjaga kemuliaan kita sehingga tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dihilangkan nyawa, tidak boleh dirusak kemuliaan kita, juga nanti akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita menjaga kalimat la ilaha illallah itu tidak rusak. Maka jagalah, peliharalah kalimat la ilaha illallah ya sepanjang hidup kita. Dan itu tidak mudah. Ya, berapa banyak orang-orang yang misalnya dia seorang muslim, dia mengaku beriman, tetapi rusak yaitu kalimat la ilaha illallahnya ya karena lantaran dia melakukan hal-hal yang menyebabkan telah rusak kalimat tersebut. Ya karena dia tidak tahu. Ya, karena dia tidak paham. Makanya pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar agama supaya kita tidak merusak agama kita. Nanti akan jelaskan apa yang bisa merusak kalimat la ilaha illallah, apa yang bisa menghancurkan, apa yang bisa menyebabkan hilangnya kalimat la ilaha illallah yang kita miliki. Ya. Banyak sekali. Ya misalnya di dalam Al-Qur'an surah 9 salah satunya juga nih ya supaya kita berhati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya bacakan surah 9 surat At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kata Allah mengabadikan perbuatan orang-orang munafik, dan jikalau engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami tadi hanyalah bersenda gurau, tadi kami hanyalah bermain-main. Kami ucapkan ini, kami ucapkan itu, enggak serius. Kami coba bercanda tadi. Itu kata orang-orang munafik. Tetapi kata Allah, katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang munafik itu, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mengapa kepada Allah, mengapa kepada ayat-ayatnya, mengapa kepada Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian menyinggaguraukan, kalian mengejek? Kenapa kalian mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya, mengolok-olok Rasulnya? Kenapa? Kenapa kalian mencandai Allah, mempercandai ayat-ayat Allah ataupun Rasulnya? Nah ini kita ambil, la ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari alasan, jangan kalian mencari-cari uzur, la ta'tadiru, jangan kalian sekali-kali mencari uzur, qad kafartum, karena sungguh-sungguh kalian telah kafir, ba'da sesudah imanikum, sesudah iman kalian. Jadi ada orang imannya hancur, ada orang imannya musnah, rusak, ya, pada asal dia beriman, tapi kemudian Allah mengatakan kalian telah kafir, kan? Jadi imannya sudah hancur, jadi kafir. Hilang imannya, jadi kafir. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang kafir sesudah iman ini, karena mereka mencandai, mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Al-Quran, atau mencandai Allah, ataupun Rasulullah SAW. Bayangkan, diolok-olok aja, nggak boleh. Apalagi terang-terangan mengingkari. Apalagi terang-terangan menolak ayat Quran, menolak firman Allah, menolak hadis-hadis Nabi, apalagi itu. Ya. Jadi kita tidak hanya sebatas saya beriman, tapi jaga iman kita. Kalimat la ilallah yang kita ucapkan, yang kita persaksikan, la ilaha illallah, itu bisa hancur. Ya bisa hilang kalau kita ini diantaranya adalah ya kita mengolok-olok, kita mengejek, kita meremehkan, kita mencandai, yaitu Allah, ayat-ayat Allah, dan juga Rasulullah SAW. Seperti banyak dilakukan ya oleh sebahagian manusia sekarang ini. Bagaimana mereka menjadikan tontonan, bagaimana mereka menjadikan hal-hal itu menjadi lucu,
tetapi mereka masuk ke dalam ranah agama. Ya, mereka menjadikan ayat-ayat Allah atau aturan-aturan agama sebagai bahan yaitu bercandaan, sebagai bahan lelucon, sebagai bahan supaya orang tertawa. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi, banyak sekali larangan-larangannya. Ini salah satu yang menjadi rusaknya kalimat la ilallah, kalimat tauhid kita. Insya Allah nanti suatu waktu juga kita akan pelajari. Ya, semoga keimanan kita tetap terjaga, tetap terpelihara sampai akhir kehidupan kita. Dan ini tidak mudah. Ya, hari di luar sana banyak sekali orang-orang yang karena tidak belajar agama, tidak belajar tentang keimanan, mereka tidak menyadari sebetulnya keislaman mereka itu sudah kritis. Ya, keislaman mereka itu sebetulnya sudah mulai pudar. Sudah tidak ada warna lagi keislamannya. Sudah tidak lagi berbentuk keislamannya. Cuma masih KTP-nya saja, pengakuan dia Islam, tapi tidak menunjukkan dia sebagai seorang muslim. Dan ini kita jumpai banyak sekali kaum muslimin yang seperti itu, ya mudah-mudahan bukan kita. Ya, semoga Allah menjaga kita, keluarga besar kita, ya apalagi yang ngaji di sini supaya tetap terpelihara keislaman sampai akhir hayat. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati. Janganlah kalian meninggal dunia. Janganlah kalian sampai wafat. Ya, tidak boleh kita mati. Ya, kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalian ketika mati itu dalam keadaan sebagai seorang muslim, yaitu yang masih terjaga kalimat la ilaha illallahnya, terpelihara kalimat Muhammad Rasulullah, dan juga sholat dan yang lain-lainnya masih terjaga. Itu perintah dari Allah. Ya, adalah merupakan pesan dari Allah dalam Al-Quran, dan itu tidak satu ayat, beberapa ayat mengatakan demikian. Jangan kau mati kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim yang masih utuh keislaman kita. Ya, itulah mudah-mudahan dipahami. Insya Allah ya, untuk ahad depan kita masih lanjut ya tentang masalah akidah tauhid, betapa pentingnya akidah tauhid ini untuk kehidupan kita. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa tauhid bagi seorang muslim ini adalah ibarat air bagi ikan. Ya, jadi buat kita akidah tauhid ini ibaratnya adalah seperti air bagi ikan, seperti udara buat burung. Tanpa air maka ikan akan mati, tanpa udara maka burung tidak akan bebas terbang. Nah, kita gitu, tanpa keimanan maka kita tidak akan leluasa beribadah di dunia ini, karena semuanya akan sia-sia, semuanya akan percuma dan tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Maka jagalah akidah tauhid, keimanan kita, yaitu kita benarkan sungguh-sungguh kalimat la ilallah yang kita ucapkan, dan kita jaga sampai akhir kehidupan kita. Baik, itu aja barangkali yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, keimanan, dan juga Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, agar kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dan dengan ibadah-ibadah inilah nanti Allah akan menambah pahala-pahala kebaikan untuk kita, sebagai bekal untuk kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Itu aja barangkali yang bisa kita pelajari. Dicukupkan sampai di sini. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم